Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Nah, kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mulai membahas persamaan diferensial biasa orde 2 yang bersifat non homogen ya, di mana bentuk persamaannya seperti ini. Jadi suku ruas kanannya itu tidak sama dengan 0 ya, tapi merupakan fungsi dari X ya. Nah, metode yang digunakan itu mirip dengan persamaan yang homogen. Dengan cara kita faktor, kita ubah dulu, kita definisikan suatu operator diferensial. Kemudian kita faktorkan em, persamaan kuadratnya ya. Baru kemudian kita pisahkan dia menjadi dua buah persamaan diferensial biasa orde 1. Kemudian kita cari solusinya masing-masing dengan menggunakan faktor integrasi. Nah, ternyata solusinya itu merupakan kombinasi dari solusi homogen dan sisanya itu adalah solusi partikular ya. Solusi partikular ini akibat suku di ruas kanan yang tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan solusi homogennya itu solusi ketika misalkan persamaan diferensial tersebut itu bersifat homogen. Di kombinasi dari keduanya. Nah, kemudian kita sudah mengambil contoh kemarin beberapa contoh. Misalkan di sini kita ambil contoh di mana suku ruas kanannya itu merupakan fungsi eksponensial ya. Kemudian kita sudah dapat turunkan solusinya. Kita dapatkan solusi homogennya dan solusi partikularnya ya. Kemudian kita juga coba dia suku ruas kanannya merupakan bentuk polinomial ya, atau fungsi linear. Misalkan di sini kita ambil 5x. Yang kita dapatkan juga solusi homogen dan partikularnya. Dan ternyata ketika kita perhatikan ada ciri khusus dari solusi partikular dari solusi persamaan diferensialnya itu berdasarkan bentuk di suku ruas kanannya ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan kemarin, misalkan jika suku ruas kanannya itu bentuk polinomial, misalkan dia bentuknya AX kuadrat, AX pangkat N, maka solusi partikularnya itu juga merupakan bentuk polinomial juga ya. Jadi misalkan di sini X-nya pangkat 1, maka solusi partikularnya itu juga akan punya suku dari variabel X pangkat 1. Kalau X kuadrat, misalkan BX-nya, maka solusi partikularnya itu juga memiliki variabel X pangkat 2, dan seterusnya ya, untuk pangkat N. Nah, ini untuk solusi partikularnya, sedangkan solusi homogennya itu bisa kita tentukan solusinya dengan menggunakan metode yang sudah kita punya sebelumnya ya di persamaan homogen, dengan melihat karakteristik dari akar-akarnya. Nah, kemudian untuk yang eksponensial juga seperti itu ya. Kita lihat suku di ruas kanannya. Jika di suku ruas kanannya itu punya bentuk BX itu sama dengan eksponensial berpangkat minus APX ya, di mana AP ini pangkat dari eksponensialnya, pangkat untuk kita sebut saja pangkat partikular ya. Nah, kalau AP-nya itu dia tidak sama dengan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Kita tuliskan di sini AP-nya tidak sama dengan A plus dan tidak sama dengan A minus, maka bentuk umum solusinya seperti ini. Kalau salah satunya sama, bentuk solusi umumnya seperti ini. Ada tambahan suku X di sini. Dan kalau AP-nya itu dia kedua-duanya sama, ya. Misalkan di sini D plus 3, di sini juga D plus 3, dan di sini AP-nya adalah minus 3 ya. Di sini minus 3, artinya AP-nya sama dengan 3. Otomatis AP-nya sama dengan A plus, sama dengan A minus, maka akan ada tambahan suku X kuadrat di sini, dikalikan dengan X kuadrat. Nah, ini bentuk solusi umumnya ya. Nah, kemudian besaran dari konstan CD misalkan di sini dan E dan seterusnya, dan di sini adalah A, konstan di sini itu bersifat unik ya, sehingga kita harus mencari, nanti kita harus menentukan
koefisiennya berapa berdasarkan persamaan diferensialnya. Beda dengan di solusi homogennya. Kalau di solusi homogennya A dan B di sini, konstan A dan B itu didapatkan dari syarat awal dan syarat batas. Sedangkan di solusi partikularnya, nilai konstannya itu sudah harus ditentukan ya. Walaupun kita tidak punya syarat awal dan syarat batas. Misalkan di sini ya, ini solusi partikularnya, konstan di depan X ya, itu sudah harus ditentukan berdasarkan persamaan diferensialnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan kembali solusi umum yang sudah kita dapatkan ke persamaan diferensialnya ya. Sekarang kita akan ambil contoh ya. Kita akan ambil contoh kasus bagaimana kita mendapatkan koefisien dari yang ada pada solusi partikularnya. Misalkan uh, kita punya persamaan seperti ini. Kita punya persamaan diferensial Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y. Misalkan kita ambil suku ruas kanannya itu merupakan eksponensial ya. Misalkan 24 pangkat minus 3X. Jadi sama kita ubah dia menjadi definisikan suatu operator ya. Berarti di sini kita dapatkan D kuadrat dikurang 2D dikurang 3 dikali Y sama dengan 24 pangkat minus 3X. Ini kita faktorkan ya. Ini akan kita dapatkan D plus 1 D minus 3 Y sama dengan 24 pangkat minus 3X. Nah, dari sini kita mau identifikasi ya, kira-kira kita punya sifat solusi partikularnya seperti ini. Jadi kita mau melihat bagaimana kira-kira bentuk umum persamaan bentuk solusi partikularnya berdasarkan nilai dari AP-nya. Ya. Nah, jadi dari sini itu kita bisa tentukan solusi homogennya dan kita bisa tentukan solusi partikularnya ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak ingin, jadi ini solusi cepatnya ya, cara cepatnya. Kalau kita tidak ingin menggunakan cara cepat ya kita bisa turunkan satu persatu ya, seperti misalkan contoh soal yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, tapi yang ingin kita tunjukkan di sini adalah bahwa kita punya metode yang cepat dengan melihat karakteristik dari nilai bx-nya ya, fungsi bx-nya. Tapi tentu saja kita tetap dapat menggunakan metode yang umum digunakan seperti di atas ya, dengan menggunakan faktor integrasi untuk masing-masing PDB order 1. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita ingin langsung mengetahui solusinya ya dengan melihat karakteristik dari persamaannya. Nah, jadi dari sini solusi homogennya ini bisa kita tebak ya. Karena akar-akarnya itu berbeda, artinya bentuk solusi homogennya itu adalah AE pangkat minus A plus ditambah BE pangkat minus A minus ya. Berarti di sini kita dapatkan solusi homogennya A E pangkat minus A plus. A plusnya itu adalah 1, berarti minus X ya. Ditambah dengan B E pangkat minus A minus X. A minusnya adalah minus 3. Berarti di sini E pangkat 3X. Di sini A plusnya adalah 1. Kemudian A minusnya adalah minus 3. Kemudian kita lihat di sini AP-nya. Ya. AP-nya di sini adalah 3 ya. AP-nya adalah 3. Kalau kita lihat di sini ya. Bukan minus 3 ya. Minus AP berarti AP-nya adalah 3. Artinya kita lihat di sini bahwa AP itu tidak sama dengan A plus, juga tidak sama dengan A minus. Ya. Artinya dia berbeda. Kalau AP-nya berbeda keduanya, berarti bentuk solusi umumnya adalah ini. Ya. AE pangkat minus APX. Berarti kita dapatkan di sini solusi umum untuk solusi partikularnya adalah CE pangkat minus APX. Ya. Minus AP-nya adalah 3. Di minus 3. Nah, berarti kita dapatkan solusi totalnya itu solusi homogen ditambah dengan solusi partikularnya. Nah, tapi di sini kita masih ada PR, karena kita masih harus mendapatkan solusi C-nya ya. Sorry, kita harus mendapatkan nilai dari C-nya. Untuk A dan B, itu bergantung pada syarat awal dan syarat batas. Tapi untuk koefisien C di sini yang merupakan konstan, itu merupakan nilai yang unik ya. Artinya dia harus ditentukan berdasarkan persamaan diferensialnya.
Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita masukkan solusi partikularnya itu ke dalam persamaan diferensialnya ya. Jadi masukkan ke PDB untuk mendapatkan nilai dari apa nilai dari C-nya. Artinya YP-nya sama dengan ini, berarti YP aksen turunan YP terhadap X itu akan sama dengan minus 3C pangkat minus 3X. Kemudian YP double aksen itu sama dengan 9C E pangkat minus 3X. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini ya. Maka akan didapatkan Y double aksen berarti ini 9C E pangkat minus 3X. Ya. Kemudian dikurang 2Y aksen, berarti dikurang 2 kali minus 3, berarti kita dapatkan plus 6 ya. Kita dapatkan plus 6C E pangkat minus 3X. Kemudian dikurang 3Y. Dikurang 3Y, berarti dikurang 3 kali Y. Y-nya ini ya, Y partikularnya. Dikurang 3C E pangkat minus 3. Ini akan sama dengan 24 E pangkat minus 3X. 24 E pangkat minus 3X. Nah, kita lihat semuanya mengandung E pangkat minus 3X ya. Berarti kita bisa coret dia. Ini. Nah, kemudian kita dapatkan sekarang 9 ditambah 6. 9C tambah 6C dikurang 3C berarti sama dengan 12C. Berarti kita dapatkan 12C sama dengan 24. Artinya C-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan solusi partikularnya di sini itu sama dengan 2E pangkat minus 3X. Nah, sehingga solusi umumnya itu adalah solusi homogennya, yaitu A E pangkat minus X ditambah B E pangkat 3X ditambah dengan 2E pangkat minus 3X. Nah, inilah solusi umum. Bagian ini itu merupakan solusi homogennya. Dan yang ini itu adalah solusi partikular. Ya. Nah, tapi ini bisa juga didapatkan dengan cara melakukan faktor integrasi ya. Jadi kita misalkan ini sebagai V dan kita kerjakan seperti metode yang sebelumnya kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi dengan melihat karakteristik dari solusi partikularnya, kita bisa langsung menebak bentuk solusinya seperti ini ya. Kita bisa langsung menebak bentuk solusi yang seperti ini. Nah, sama halnya juga dengan misalkan nanti didapatkan soal AP-nya sama dengan salah satu akar-akarnya ya. Misalkan kita di sini ambil E pangkat 3X ya. E pangkat 3X berarti AP-nya sama dengan minus 3. Nah, berarti dia akan sama dengan ini ya. Akan sama dengan A minusnya. Berarti bentuk solusinya, kalau salah satunya sama, berarti bentuk solusinya akan seperti ini. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan diferensialnya untuk mendapatkan nilai koefisien A-nya. Sama juga untuk ini ya, untuk BX-nya. Kalau BX-nya berbentuk polinomial ya. Untuk mendapatkan koefisien C dan D, itu tinggal disubstitusi masuk ke dalam persamaan diferensial. Nah, itu untuk kita sudah dapatkan untuk solusi berbentuk eksponensial ya, kemudian untuk polinomial, dan tentunya akan ada banyak sekali kemungkinan variasi dari BX-nya ya. Bisa fungsi apa saja, bisa fungsi logaritma misalkan, dan yang lainnya ya, yang tentunya tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Tapi setidaknya dengan beberapa contoh ini bisa mewakili, oh kira-kira seperti ini metode untuk menyelesaikannya. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Bagaimana kalau misalkan fungsi bx-nya itu merupakan fungsi trigonometri ya. Kita sudah punya eksponensial, kita sudah punya fungsi polinomial. Bagaimana kalau
fungsinya itu bx-nya itu fungsi trigonometri. Misalkan kita punya soal misalkan y double aksen ditambah y aksen dikurang 2y misalkan sama dengan 4 sin 2x ya. Kita punya soal seperti ini ya. Nah, maka karena tadi kita di atas sudah punya bentuk solusi umum dari solusi partikular bentuk eksponensial, dan kita ingat bahwa eksponensial kompleks itu bisa dinyatakan dalam fungsi trigonometri ya. Sempat kita singgung di dua pertemuan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah, sehingga kita bisa mengambil suku di ruas kanan ini kita ubah menjadi bentuk eksponensial, sehingga kita bisa ambil solusi umum dari bentuk bx ketika dia eksponensial ya. Jadi ingat kembali di bilangan kompleks, ketika kita punya bilangan kompleks e berpangkat i alpha x, nah ini bisa kita nyatakan dalam bentuk trigonometri ya, yaitu cos alpha x ditambah dengan i sin alpha x ya, di mana yang ini itu merupakan bagian realnya ya, bagian real dari e pangkat i alpha x, sedangkan yang ini itu merupakan bagian imajinernya ya, dari e pangkat i alpha x. Ya. Jadi misalkan kita punya bilangan kompleks z sama dengan 3 ditambah 4i ya, maka yang bagian realnya itu adalah 3 dan bagian imajinernya itu adalah 4 ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya z kuadrat misalkan, ini contoh saja ya, kita merefresh bilangan kompleks, kita punya z kuadrat, berarti ini sama dengan 3 ditambah 4i dikali 3 ditambah 4i, ini kalau kita selesaikan akan didapatkan 9 ditambah 24i dikurang 16 akan sama dengan minus 7 ditambah 24i, berarti di sini bagian realnya adalah minus 7, real dari z kuadrat adalah minus 7, dan bagian imajiner dari z kuadrat itu adalah 24 ya. Nah, jadi ini sifat-sifat dari bilangan kompleks ya. Nah, sekarang perhatikan kita punya persamaan ini ya. Kita punya persamaan ini. Nah, kita coba membuat suatu persamaan diferensial, membuat persamaan diferensial di mana ruas kanannya itu sama dengan suatu fungsi eksponensial yang kira-kira akan memiliki suku seperti ini ya. Jadi saya tuliskan saja di sini. Jadi kita misalkan, jadi metodenya itu kita buat suatu persamaan yang mirip, tapi suku ruas kanannya itu eksponensial ya. Jadi kita misalkan y double aksen ditambah y aksen dikurang 2y. Nah, kita punya persamaan fungsi eksponensial 4e 2ix ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara persamaan ini dengan persamaan ini, itu kita punya koefisien 4 sama, kemudian di sini sin 2x, di sini e pangkat 2ix. Ya. Sehingga kalau ini kita nanti jabarkan dalam eksponensial, ya, dia akan punya suku seperti ini ya. Itulah yang nanti akan kita ambil solusinya ya. Ini kalau kita jabarkan kan akan menjadi berarti 4 dari cos 2x ya, ditambah i sin 2x. Nah, berarti ada suku imajinernya itu tidak lain adalah sama dengan suku ruas kanan di persamaan diferensial kita ya. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan ini karena ini kita sudah punya bentuk solusi umumnya ya. Nah, ini kalau kita faktorkan ya, ini kan akan menjadi d kuadrat ditambah d dikurang 2y itu sama dengan 4e pangkat 2ix. Ini kalau kita faktorkan akan menjadi d
plus 2, ini D dikurang 1Y, ini sama dengan 4E2I X. Nah, perhatikan di sini A plusnya itu sama dengan 2, kemudian A minusnya sama dengan minus 1, sedangkan AP-nya itu sama dengan minus 2I. Ya. Minus 2I. Sehingga kita lihat bahwa AP di sini tidak sama dengan A plus, juga AP tidak sama dengan A minus. Sehingga kalau bentuk persamaannya seperti ini, solusi umumnya adalah yang ini ya, AE pangkat minus APX. Maka solusi partikularnya dari sini, YP-nya itu sama dengan AE pangkat minus AP. AP-nya adalah 2I, berarti minus minus 2I, berarti 2 pangkat I X. Ya, seperti ini. Nah, untuk mengetahui konstanta A-nya, tinggal kita masukkan kembali dia ke dalam persamaan kuadratnya ya. Sorry, ke persamaan diferensialnya. Berarti dari sini kita akan dapatkan YP aksen itu sama dengan 2AI Y pangkat 2IX. Kemudian YP double aksen. Turunan ini lagi berarti 2I dikali 2I itu sama dengan minus ya. Minus 4. Minus 4A C E pangkat 2IX. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan kuadratnya. Sehingga kita akan dapatkan Y double aksen berarti minus 4A C E pangkat 2IX. Ya. Kemudian ditambah dengan Y aksen berarti 2AI E pangkat 2IX dikurang 2Y dikurang 2Y dikurang 2A E pangkat 2IX. Nah, itu akan sama dengan 4E pangkat 2IX. 4E2IX. Ini E pangkat eksponensialnya bisa kita coret semua. Sorry, ini tidak ada C di sini. Kenapa ada C di sini? Ini kita bisa coret semua. Ini juga kenapa C ya? Ini kita bisa coret sehingga kita dapatkan minus 4A tambah 2A dikurang 2A. Itu sama dengan berapa ini? Minus 4 dikurang 2, minus 6. Ya. Minus 6, minus 6A ditambah 2AI ya. Berarti minus 6A ditambah 2AI itu sama dengan 4 ya. Atau A-nya kita keluarkan berarti minus 6 ditambah 2I dikali A sama dengan 4. Berarti kita dapatkan A-nya itu sama dengan 4 dibagi dengan minus 6 per 2I. Atau sama dengan 2 per minus 3 ditambah. Koefisien A-nya. Nah, ini bisa kita rasionalkan ya. Supaya penyebutnya tidak bilangan imajiner dengan cara mengalihkan dengan lawannya ya. Berarti di sini kita kalikan dengan minus 3 dikurang I. Ini minus 3 dikurang I ya. Nah, kita akan dapatkan A-nya sekarang itu sama dengan ini menjadi minus 6 dikurang 2I. Ini akan menjadi minus 3 kali 3, 9. Ini plus I dikali minus I. Menjadi minus I kuadrat, berarti ditambah 1. Ya. Atau sama dengan minus 6 dikurang 2I per 10. Atau A-nya itu sama dengan 1/5 minus 1/5 dari 3 ditambah I. Ya. Jadi itu adalah A-nya ya. Nah, sehingga kita dapatkan solusi partikularnya. Kita dapat A-nya berarti YP-nya itu sama dengan A. Ini ya. A-nya itu adalah minus 1/5 3 ditambah I dikali dengan E pangkat 2IX ya. E pangkat 2IX. Nah, E pangkat 2IX ini tadi bisa kita jabarkan dalam bentuk fungsi trigonometri ya, seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sini
YP-nya itu sama dengan minus 1/5 3 ditambah I dikali dengan cos 2X ditambah I sin X. Seperti ini. Atau kalau kita masukkan ya, kita masukkan, ini kita kalikan saja masuk, berarti ini akan sama dengan minus 1/5 dikali dengan 3 dikali cos 2X ya. Berarti 3 cos 2X, kemudian ditambah 3I sin 2 sin X ditambah 3I sin X, kemudian ditambah I cos 2X, kemudian I dikali dengan I sin X, berarti I kuadrat minus ya, minus sin X. Nah, ini bisa kita kelompokkan ya, yang ini dengan yang I, yang ini yang realnya. Berarti YP-nya kita dapatkan minus 1/5 dari 3 cos 2X dikurang sin X, ini bagian realnya, ditambah bagian imajinernya. Ini adalah 3 sin 3 sin, sebentar, saya ada kayaknya. Oh, ini sin 2X ya di sini, sorry. Ini sin 2X. Ini sin 2X. Berarti di sini 3 sin 2X ditambah cos 2X. Ini bagian imajinernya. Sehingga bisa kita kelompokkan bagian real dari YP itu adalah minus 1/5 dari 3 cos 2X dikurang sin X. Dan bagian imajinernya dari YP itu adalah minus 1/5 dari 3 sin 2X ditambah cos 2X. Ya. Berdasarkan solusi umum yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita kembali ke solusi yang di atas tadi ya, di soal awal kita yang ini ya. Kita punya soal yang ini. Nah, sehingga di sini kan kita bisa dapatkan solusi homogennya ya. Solusi homogennya itu bisa kita dapatkan. Solusi partikularnya kita ambil dari bagian imajiner yang ada di sini ya. Di bagian imajinernya ya. Sebentar. Iya, benar. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, kita kembali ke soal kita. Ya. Kita punya soal tadi, sebentar. Ini ya. Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan 4 sin 2X. Ya. Ini tadi sudah kita faktorkan. Faktornya itu tadi adalah D plus 2 ya. Ini D plus 2, D kurang 1Y, itu sama dengan 4 sin 2X. Berarti solusi homogennya itu sama dengan AE pangkat minus 2X ditambah E pangkat 1 ya. X. Nah, ini solusi homogennya. Solusi partikularnya itu kita ambil dari ini ya. Dari solusi partikular ini, yaitu bagian bagian imajinernya. Karena di sini bagian imajinernya yang ada suku sin 2X-nya. Artinya yang kita ambil adalah yang ini ya. Solusi untuk partikularnya. Karena di ruas kanan di soal kita itu hanya ada fungsi sin 2X saja. Sehingga yang kita gunakan, yang kita ambil adalah bagian imajinernya saja. Ya. Karena bagian realnya itu kan dia cos ya. Yang sin adalah bagian imajinernya. Sehingga solusi partikularnya kita ambil yang hanya bagian imajinernya saja. Sehingga solusi partikularnya di sini adalah yang ini ya. Minus 1/5. Atau kita kalikan masuk saja. Atau minus 1/5 dikali dengan 3 sin
2X ditambah cos 2X. Sehingga kita dapatkan sekarang untuk persamaan ini solusi totalnya itu sama dengan solusi homogennya AE pangkat minus 2X ditambah BE pangkat X ditambah dengan solusi partikularnya minus 5/3 sin 2X dikurang cos 2X. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk solusinya. Jadi kita punya persamaan diferensial di mana Bx-nya itu adalah trigonometri sin 2X. Nah, karena kita sudah punya bentuk solusi umum untuk Bx yang eksponensial, sehingga yang suku ruas kanan di sini, yang trigonometri, itu kita bisa nyatakan dalam eksponensial ya. Seperti ini. Jadi eksponensial itu bisa kita nyatakan dalam trigonometri. Nah, kita tinggal lihat di sini, yang mana yang mewakili si ruas kanan yang ada di soal kita. Nah, karena di sini dia adalah fungsi sin, dan di sini bagian imajinernya juga merupakan fungsi sin, sehingga kita tinggal mencari solusi partikular dari persamaan diferensial dengan suku ruas kanan yang eksponensial untuk bagian imajinernya saja. Nah, jadi kita buat persamaan diferensial yang baru, di mana bentuknya itu kira-kira akan menghasilkan fungsi trigonometri dengan suku sin 2X. 4 sin 2X. Nah, kita punya eksponensial seperti ini ya. Dimana kalau ini kita jabarkan, itu akan menghasilkan 4 cos 2X ditambah 4i sin 2X. Nah, kita sudah punya 4 sin 2X di sini. Artinya kita tinggal cari solusi partikular dari persamaan ini. Dan nantinya kita hanya mengambil solusi partikular untuk bagian imajinernya untuk kita jadikan solusi partikular di solusi kita. Kalau misalkan di sini cos ya, misalkan di sini 4 cos 2X, berarti yang kita ambil adalah solusi partikular dari bagian cosnya ya. Misalkan di sini 4 cos 2X, artinya YP yang kita ambil adalah bagian realnya. Berarti ini ya. Berarti solusi homogennya ditambah dengan yang ini. Kalau tadi di atas fungsi ruas kanannya itu adalah 4 cos 2X. Nah, tapi di sini karena dia 4 sin 2X, sedangkan di sini eksponensial kita jabarkan sin itu bagian dari imajinernya, sehingga di sini kita hanya mengambil solusi dari imajinernya ya, solusi YP untuk imajinernya. Sehingga ini yang kita masukkan ke dalam solusi umumnya ya, ini. Jadi ini hanya bagian imajiner dari solusi persamaan diferensial dengan Bx yang eksponensial. Nah, jadi idenya seperti itu ya. Kalau ruas kanannya trigonometri, kita buat persamaan diferensial dengan ruas kanannya itu eksponensial, yang ketika kita jabarkan akan punya suku seperti ini. Suku 4 sin 2X. Ya. Mudah ya, kalau misalkan 4 sin 2X, kita langsung saja ambil, berarti 4E pangkat 2IX. Sama kalau misalkan 4 cos 2X, berarti kita ambil ini juga ya. Kalau misalkan kita punya di situ 2 cos 3X, berarti fungsi eksponensialnya adalah 2E pangkat 3IX. Ini yang nanti kita jabarkan ya, ke suku real dan imajinernya. Karena dia cos, nanti kita akan hanya ambil solusi YP dari bagian realnya saja. Oke, saya kira materinya cukup untuk pembahasan mengenai jenis-jenis solusi dari persamaan diferensial biasa yang non-homogen dengan nilai ruas kanan yang berbeda-beda ya. Bentuknya kita sudah ambil 3 contoh. Ada yang eksponensial, ada yang polinomial, kemudian ada yang trigonometri. Yang trigonometri kita kembalikan dia ke bentuk eksponensial. Kita cari solusi yang eksponensial, baru kemudian kita hanya mengambil bagian yang sesuai dengan fungsi trigonometrinya saja. Ya. Nah, ini sebenarnya solusi cepat ya, solusi cepat untuk mendapatkan solusinya. Namun tentunya jika kita tidak kita ragu-ragu untuk atau kita kesulitan untuk menghafalkan sifat-sifat ini ya, sifat-sifat yang ini dan yang ini, ya kita tinggal kerjakan saja dari awal ya, secara full. Kita kerjakan dengan faktorisasi, kemudian kita misalkan
salah satu faktornya menjadi suatu fungsi, sehingga dari satu buah persamaan diferensial menjadi dua buah persamaan diferensial biasa. Oke. Oke, saya kira materinya cukup untuk sesi ini, dan kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya.